Kalau tidak bisa bersaing dengan orang soleh dalam memperbanyak amal, maka bersainglah dengan para pendosa dalam memperbaiki diri. Jika mata dibiasakan melihat yang tidak baik, ketika datang kebaikan padamu, maka hatimu tidak akan peka dan sulit menerimanya. Islam itu menenangkan. Kalau masih sering gelisah, ada yang salah dengan keislamannya. Jika ada yang lalai diingatkan, karena surga terlalu luas untuk sendirian. Mencaci itu tidak akan menambah kemuliaanmu, dan tidak pula membuat yang kau caci berkurang kedudukannya. Allah nantiasa makbulkan doa kita, cuman cepat atau lambatnya. Jika sholat ditunaikan lambat juga Allah makbulkan. Kunci dari semua hal adalah sholat. Kalau kita masih sering berbuat salah, maka ada yang salah dalam sholat kita. Lawan dari kaya adalah cukup, bukan miskin. Jadi sebetulnya ketika Allah menciptakan kita, rezeki kita cukup. Tidak ada yang miskin. Yang menjadikan kita miskin itu perasaan kita yang tidak pernah cukup, dan bahwasannya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa masih mempertahankan yang buruk? Jika yang kita dengar adalah nasihat, maka jangan lihat siapa yang mengucapkan, tapi dengarkan apa yang diucapkan. Namun jika yang menyangkut suatu pemikiran, dapat lihat dulu siapa yang mengucapkan, baru dengar apa yang diucapkan. Hidayah bukan hanya diberikan untuk orang yang tidak beriman saja, tapi Allah berikan hidayah pada orang yang beriman juga untuk menguatkan imannya. Kalau pengetahuan Anda mau ditambah oleh Allah, mudah dalam belajar, kuat dalam ingatan, tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan Anda pengetahuan ilmu. Berteman carilah yang baik, candanya pun akan memberikan faedah. Umumnya kesehariannya sederhana dan rendah hati. Sudahkah kita memiliki sahabat seperti itu? Kalau belum, cari sekarang, mumpung masih ada waktu. Jika umat Islam seluruhnya dekat dengan Al-Quran, maka turun rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan negeri ini akan menjadi baik. Nabi yang sudah jelas surga saja bangun malam untuk tahajud hingga bengkak-bengkak. Anda sementara yang surganya tidak jelas, amalan berantakan, hisabnya menegangkan, namun masih merasa aman dengan amalnya. Sudahkah kita mengerti dari sekian ribu sholat yang kita tunaikan, berapa persen yang kita paham artinya? Jangan-jangan kita sholat tapi tidak tahu artinya. Bagaimana bisa khusyuk kalau kita tidak mengerti apa yang kita lakukan? Jaminan Allah bagi orang yang salat tahajud, disukseskan karir, dimudahkan pekerjaan, dibimbing mengawali aktivitas, diberikan solusi terbaik ketika terkena masalah, ditolong Allah tanpa perantara. Itulah rangkaian kata-kata bijak dari Ustaz Hadi Hidayat. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.